Selamat pagi teman-teman, kita ketemu lagi di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Mas Imam mau maju kah? Ya, ini saya file-file saya baru sebagian yang bisa di recovery, yang di solving ego belum ketemu. Oke. Selamat pagi ya, pagi ini kita transcendensi saja karena file PDF di solving ego belum ketemu ya. Oke, silakan Mas Imam, apa kabar ini? Baik Bang. Oh ya. Jadi langsung aja Bang ya. Ya, langsung. Jadi hari Kamis kemarin kan di Semarang gitu kan. Oke. Paginya kan ada kelas itu ya. Terus tanya nanti malam ada kelas Bang. Nanti gabung aja sama Lamongan. Kemudian maghrib itu sebelum maghrib ya, jadi saya itu tiduran di kos, kemudian tiba-tiba itu muter gitu Bang, mungkin vertigo itu seperti itu gitu ya. Oh ya, yang vertigo belum kita bahas ya. Iya Bang. Oke, ya siap. Jadi muter, mau muter-muter gitu, kamar kayak muter gitu. Kemudian setelah itu saya muntah-muntah, jadi habis makan sore, makan telur, jadi muntah-muntah. Kemudian saya gosok gigi, wudhu, kemudian mau sholat maghrib itu nggak kuat Bang, jadi pas rukuk itu langsung ini loyop. Kalau orang sini bilang itu loyop gitu, jadi langsung rubuh gitu Bang. Nah kemudian tak tidur, terus yang keluar itu suara-suara seperti ini. Jadi waduh, besok pulang kemudian kalau di tol muter-muter kepalanya pusing kayak gini, wah bubar ini sekeluarga gitu kan. Oke, waduh, kalau besok terjadi di tol ya. Iya. Terjadi di tol. Ini bisa bubar tuh, bisa mati semua keluarga. Iya. Itu ya, bisa mati semua ini. Bisa kecelakaan semua lah ya. Iya. Bisa kecelakaan semua. Sekeluarga. Oke, terus kemudian kan ada bude saya gitu kan, juga dulu tuh sakitnya seperti itu. Jadi setelah kayak Bang, itu posisi kayak ruku itulah itu bangun tuh dia pasti langsung klik. Oke. Terus, halo? Jadi pulang, kamu mau ngomong apa? Kamu sendiri kena ini gitu kan. Bentar, gimana tadi? Enggak, loh. Belum dapat ya Bang? Enggak, maksudnya tadi itu putus-putus. Setelah kamu mau ngomong apa? Sebelum itu apa tuh? Jadi dulu kan ya aku bilang ini kalau belajar kesadaran nanti vertigonya sembuh bude gitu kan. Oh gitu. Iya, jadi oke, jadi orang tarekat juga Bang. Jadi pulang tuh ya
aku inilah sharing ini jadi apa? Kalau belajar kesadaran, nanti vertigonya Sembuh. ya, oke. Vertigonya sembuh. Pertanyaannya udah belajar berapa lama ini? Harus disebut belajar 5 tahun. Ntar baru belajar 1 PBB semua. Ya. Terus. Kalau Kemudian- belajar kesadaran nanti vertigonya sembuh terus. Kemudian, loh ini kemarin bilang ke Bude kayak gini, terus aku sendiri mah di sini, kan nah ini pulang. Bisa menjadi presiden buruk ini ya. Iya, jadi terus orang Bisa teknik lagi dia. iya. Oke. Nah, Jadi mungkin itu aja Bang. oke ya. Nah, sekarang saya malah terkapar oleh vertigo gitu ya. Biar jelas saya terkapar oleh vertigo. Apa kata dunia gitu ya. Apa kata Bude gitu. Apa kata Bude ini? Wah, kamu ke Semarang ngapain? Apa kata Bude. Nah, ya. Mari kita kalibrasi ya. Jadi perilaku atau sikap itu bisa dikalibrasi. Ini kan sikap ini kan. Ya, Nih, waduh, kalau bisa terjadi di tol, bisa kecelakaan semua sekeluarga. Ini sikap dari nature berapa? Apa kata Bude, malah saya terkapar oleh vertigo. Kecelakaan, bisa kecelakaan semua. Gitu. Coba kita lihat. Kan orangnya kan sakit vertigo. Ya, kan? Kemudian kesadarannya kan langsung lompat besok itu. Langsung lompat, bayangin besok. Ya kan? Iya. Terus kemudian kok langsung langsung lompat lagi ke budenya. Iya kan? Iya. Jadi itu kalau apa ya? Kita kalibrasi ya. Iya. Yang pertama, nah ini 80 kalau yang ini. Oh, yang pertama 80. Apa ya 80 itu ya? 80 itu bukan apa gitu ya. Saya cari dulu di catatan saya, ada ini kayaknya. Kemudian lagi 30 merasa bersalah gitu, telah menjerumuskan Bude dengan kata-kata yang ya, jadi apa ya, kan prinsipnya itu gini, kita langsung bahas dulu prinsipnya itu kan kita ambil langsung prinsip dimensi ke-6 idealnya itu kan bahwa kemanusiaan itu dia ada dimensi liniernya, kemudian ada dimensi non liniernya. Nah, penyakit atau apa aja lah itu kan sesuatu yang dialami, kita katakan mengalaminya secara fisik itu kan liniernya. Nah, yang harus dicari itu hubungan
non linearnya gitu. Nah itu kan disiplin ilmu kita di situ. Disiplin ilmu kita itu apapun masalah linearnya pasti ada nature, ada program dari non linear kan gitu. Ya. Lihatnya gitu. Tapi ketika ngomong kayak gini nih berarti udah nggak vertigo ya, atau udah rendah vertigonya. Waduh, kalau bisa terjadi di tol, Itu sudah mendingan, Bang. ya sudah mendingan. Pas kena serangan pertama itu, pas kena serangan itu kira-kira sikap kesayaannya itu di apa? Jadi ketika dunia oleng gitu, Iya, oleh muter gitu. Jadi, mutar kan, disorientasi. ya ngalamin apa ya? Ketika ngalamin vertigo, biasanya sih kalau vertigo itu, saya pernah ngukur tuh dari nature 35 dia itu. Jadi apa nature 35 itu ya? Kemarin para aku cari dulu ya. Apa ya? Murka ya. Ya. Jadi 35 ini dapat murka begitu. Dapat murka. Jadi nature-nya nature kemurkaan. Murka itu kan apa ya? Dunianya dibalik. Ya, dibalik, hidupnya itu dibalik. Pembalikan. Jadi awalnya tulus, jadi dimurkai. Jadi murka itu lawan dari yang seharusnya begini, yang terjadi begini gitu ya. Itu murka itu gitu. Misalnya udah apa ya? Udah beli tanah, bikin rumah, habis bikin rumah kebakar. Harusnya kan rumahnya itu sebuat kehidupan, ini malah sebaliknya. Itu nature kemurkaan. Kita atasi dulu ya. Kita coba lihat. Kalau ini sudah keluar ini, sudah mikir keluarga, mikir bude gitu ya. Ya. Apa kamu udah hipnosis budemu sehingga kamu takut banget? Soalnya ditunggu-tunggu, Bang. Jadi kalau iya. di Semarang itu ditunggu pengen dengerin. Iya. Bentar ya. Ditunggu-tunggu kamu ya. Ya. Jadi apa ini ponak aku? Udah sakti belum kan gitu ya? Betul, Bang. Ini ranking home-nya berapa ya? 2. Ntar ya aku cari dulu. Tapi itu kamu tetap pegang prinsip bahwa ketika terjadi vertigo itu ada nature dari non-linear sebagai penentu pendorong perilaku. Jadi ini penentu sekaligus pendorong.
Pada cariin dulu nature 35 ini. Jadi apa ya? Murka itu semacam rahmatnya Tuhan tuh dihancurin di depan matamu gitu. Itu murka. Jadi dan kamu nggak bisa menghalanginya kan. Jadi anugerah yang sudah kamu terima itu dihancurin di depan matamu. Itu murka. Misalnya orang kena kanker rahim, kan harusnya itu untuk ini ya, bisa melahirkan kena kanker rahim kan menjadi enggak. Dan itu terjadi di depan matamu. Kalau kanker rahim pas udah tua itu tidak terlalu berat, memang penyakit. Tapi kalau masih muda, wah itu bisa murka ini. Anugerah yang sudah kamu terima, kemudian dihancurin di depan matamu. Seperti itu. Kemudian kita cari lagi ya. Definisi murka itu kayak gitu. Jadi itu semua disebutnya itu apa ya? Ajab yang keras. Ajab yang keras. Nah, dari sini apa ya? Jadi ketika vertigo itu kamu tinggal apa namanya? Pertama itu kamu ini dulu. Ketika terjadi itu kamu benahin dulu pengetahuannya. Bukan kepalanya yang kebalik kan gitu. Tapi itu jiwanya. Gitu. Jiwanya. Jiwa sedang memperagakan nature atau program dari 35 ini. Jadi ketika terjadi kamu masih ingat pengetahuan ini, itu bagus. Jadi kamu menjadi penyaksi linier dan non-linier. Penyaksi dua alam. Dimensi ke-6 itu kan jiwa sudah menjadi penyaksi dua alam. Alam linier, alam non-linier. Yang linier itu ya fisiknya, non-liniernya itu murka itu kayak gini. Ya kan? Murka itu kayak gini. Nah, ketika misalnya udah tahu bahwa anugerahmu sedang mau dihancurkan di depan matamu gitu kan. Itu kamu kira-kira jiwamu ngomong apa ke Tuhan gitu. Kamu balik nature ini. Kamu mau ngomong apa ke Tuhan? Ngomong gimana? Bentar, Bang. Ketika anugerahmu kemudian itu dihancurkan di depan matamu, kamu mau ngomong apa? Respon-responmu melihat itu. Yang lain. Itu omongan pertama itu, ya Allah ini terlalu sakit, terlalu menyakitkan ini. Terlalu menyakitkan.
Nah, kalau mengalami ini terus-menerus, tapi nggak bisa mengidentifikasi, nggak bisa mengucapkan ini terlalu sakit gitu ya, itu lama-lama turun ke 30, psikopat ya. Terbiasa mengalami hal yang terlalu menyakitkan ya, jadi jatuhnya kayak psikopat, masokis gitu ya, deskulino, mengalami hal-hal yang terlalu menyakitkan. Jadi jangan diam, respon ini terlalu menyakitkan, gitu. Nggak sanggup gitu, tidak sanggup ini, tidak sanggup. Jadi ada semacam apa ya, 35 ini kan berarti dia penyiksaan, penjara, dibiarin aja kan disiksa. Kamu harus bela dirimu. Ini kan nggak membela dirinya ini. Kamu biarin aja. Ya biasanya anak-anak kalau dipukulin gitu kan nggak bisa membela dirinya ke orang tua gitu. Jadi dimurkai. Murkai. Seperti itu. Nah, jadi kamu harus tahu ini tuh menyakitkan. Kamu harus setidak-tidaknya kamu bela diri, kamu nyatakan, kamu akui kalau ini menyakitkan. Kamu akui itu kan artinya pembenaran dengan hati, ya kan? Pembenaran level hati tadi. Kemudian kan ada, setelah itu kamu nyatakan dengan bahasa lah, itu sudah deklarasi kan. Nah itu kita kadang-kadang tidak punya kemampuan untuk mengakui ini apa gitu. Itu apa? Sehingga banyak nature yang tidak teridentifikasi, pernah dialami tapi tidak diketahui karena pengetahuannya itu hanya pengetahuan linier. Oh ini cuma vertigo, berarti syaratnya ini, ya sudah selesai. Ya, kan? Dia datang lagi nih, padahal itu akui bahwa ada nature di situ, akui nature-nya gitu. Jangan akui gejalanya, akui nature-nya. Ada nature apa di balik gejala itu lama-lama kamu bisa kasaf karena kamu mampu menangkap nature-nya di balik gejalanya, jadi ini juga sekaligus apa ya, sekaligus peristiwa ini kamu paling enggak ada beberapa temuan, ya kan? Pertama, pengetahuan ya, menemukan pengetahuan jiwa kita belum terbiasa dengan identifikasi non-linier ketika mengalami hal-hal yang di dimensi linier. Itu temuannya itu. Ya memang biasanya gitu loh Mas, yang kalau semakin tinggi itu yang muncul itu yang sakit, yang selama ini direpresi muncul. Yang ketiga ini juga baru ini Bang, baru kemarin itu. Jadi sebelumnya nggak pernah. Iya, dulu Mas Anas malah nggak bisa berdiri di kantor berapa hari, tiap tahun nggak bisa berdiri aja. Jadi nature yang apa ya, program-program bawah sadar itu muncul.
Jadi tiba-tiba nggak bisa berdiri aja gitu, lumpuh total dia. Berapa hari gitu ya, sehari, tapi mencekam loh itu. Kepala aja sakit tuh. Mencekam ya. Jadi Allah ini menyakitkan itu nggak harus secara fisik, secara psikologis, ya kan? Mencekam. Baru kemudian, oh ini nature-nya semua. Sehingga kemudian situ kamu bisa melihat, bisa ketemu dengan modelnya Hawking ini. Bertambah pengetahuan, bertambah. Jadi model ini kamu bisa terangkan. Jadi daripada kamu hafal modelnya, kamu identifikasi model ini pada kejadian, langsung kamu gak akan pernah lupa dengan model ini selamanya. Itu langsung menjadi caramu berpikir, caramu memandang sesuatu. Kalau ini kan namanya model dari teori ya. Iya. Ini namanya model teori. Teori non-linear kan. Teori itu apa? Cara memandang. Jadi bukan kenyataan itu sendiri teori, tapi cara memandang kenyataan. Itu teori. Jadi sakitmu itu untuk nambah pengetahuan. Jadi kamu harus jadi teori itu cara memandang kenyataan. Dia beda dengan hipotesis. Kalau hipotesis itu kan dugaan. Kalau teori itu cara memandang kenyataan gimana. Nah itu kita kadang-kadang itu tidak terlatih memandang kenyataan pakai teori. Tidak ada teorinya. Modal kita, masyarakat kita itu tidak mau pakai teori. Modalnya itu jalani saja. Iya, jalani saja. Tapi bagaimana memanai pengalaman kalau nggak punya cara pandang? Ya kan? Jadi ya Mas Imam misalnya ke budenya, ya jangan bertestimoni, tapi terangkan teorinya. Saya juga bekerja berdasarkan teori ini, jadi objektif. Jadi kamu nggak punya tanggung jawab moral ke budemu. Ini kamu nggak punya tanggung jawab moral bahwa ya saya belajar itu melihat sesuatu berbasis teori. Nanti dia bilang, oh cuman teori itu. Loh, hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena kita bukan Tuhan. Bisa mengangkat kenyataan seluruhnya nggak bisa. Kita mesti menjelaskannya dengan teori. Hanya itu. Kita bukan Jibril. Dibisikin Jibril, enggak. Kita harus punya kerangka tertentu untuk memandang kenyataan. Seperti itu. Jadi kamu nggak perlu punya perasaan moral bahwa kamu dalam bersalah, kamu tidak bisa membuktikan kata-kata. Yang bisa itu bahwa kalau belajar kesadaran nanti vertigonya sembuh, ini namanya hipotesis. Hipotesis bukan jaminan. Bukan jaminan. Nanti setelah terbukti baru hipotesis terjawab. Tapi kan hipotesis ini kamu udah tahu teorinya kan, menjalankannya kan pakai teori, pakai ilmu. Jadi kayak dokter gitu ngoperasi orang mati ya udah bersalah. Nah, kenapa? Aku sudah bekerja berdasarkan teorinya. Ya, saya sudah menjalankan hipotesis. Jadi bukan jaminan dari malaikat bahwa kalau belajar ini pasti sembuh, itu kan jaminan. Ya kan? Ya seperti itu.
Nah, hal-hal kayak begini, nah, hipotesis, teori, itu kamu nggak bisa dapat kalau nggak kuliah. Jadi teman-temanmu yang jualan, habis kuliah jualan sapi itu dia mengerti yang begini-begini. Ya. Jadi teman-teman, jadi Mas Imam itu punya keheranan dengan teman-temannya. Sudah kuliah jauh-jauh, endingnya jualan sapi. Mendingan nggak usah kuliah, jualan sapi aja. Iya, sama hasil dapat duitnya, tapi cara pandangnya berbeda. Itu hasil kuliah. Jadi cara pandang itu nggak bisa kita dapat dari kehidupan sehari-hari. Itu harus dengan disiplin ilmu tertentu gitu. Nggak bisa. Berapa banyak orang hidup dan minta cara pandangnya, pasti nggak punya. Kalau nggak punya, berarti dia sebenarnya itu dia terseret arus kehidupan. Dan dia nggak bisa membuat sesuatu untuk mengelola. Dia pasti nggak bisa mengelola. Karena nggak punya cara pandang. Cara pandang itu atau teori itu membuat kita bisa, dengan teori itulah kita mengukur kenyataan kan. Setelah diukur, setelah diketahui gitu ya, diketahui dulu, baru diukur, baru dikelola. Sebenarnya orang kuliah itu aja keterampilan hidupnya. Cuman itu toh, nggak ada yang lain. Mau belajar apa lagi? Kalau saya nggak kuliah, diajarin itu dari SMP. Bedanya orang awam sama orang intelek, orang awam itu punya teori untuk melihat kenyataan. Setelah dia lihat, dia ukur. Setelah dia ukur, kemudian setelah diukur, baru dikelola. Setelah itu diketahui dulu, baru kemudian diukur, baru kemudian dikelola. Cuma itu sikapnya orang berilmu sama angka di situ toh perbedaannya. Nggak ada yang lain. Mau sekolah S3 pasti sikapnya begitu. Jadi sekolah itu harusnya mengubah sikap kita dari awam menjadi intelek. Intelek itu artinya memandang sesuatu dengan ilmu. Itu tuh bedanya. Dan itu kita diajarkan sejak SMP. Jadi nggak kuliah pun tetap sama sikapnya. Nggak bisa masa bodoh. Nggak bisa teori. Nggak bisa begitu. Cuman itu toh. Coba baca sejarah sains. Itu cuman itu bedanya. Teori itu entah benar, entah salah di kemudian hari, tapi dia sudah punya metode untuk melihat sesuatu. Ya kan? Punya. Dia sudah memulai memfungsikan mata akalnya. Ya, seperti itu. Ini sekarang masih vertigo apa gimana Mas Imam? Udah ini Bang, kayak ya apa ya, enggak ini Bang, ringan lah. Jadi udah nggak muter-muter lagi, cuma kayak orang agak mual turun dari mobil gitu. Oh, mual. Ya. Ya itu ini apa namanya? Kamu susun ulang bahwa itu sedang kamu praktikum tuh. Iya Bang. Jadi praktikum untuk melihat kenyataan dari pengalamanmu sendiri. Jadi kemudian pengalaman itu menjadi berguna kan, tidak menjengkelkan. Kebanyakan tuh orang kalau tidak belajar teori, ketika mengalami sesuatu yang susah, itu nanti dia akan memusuhi pengalaman itu. Pasti dia akan memusuhi. Nah, itu tambah memberatkan malah. Itu pasti. Jadi ketika mengalami pengalaman yang berat, dan dia nggak punya teori untuk memahami itu, pasti dia memusuhi pengalaman. Artinya itu sesuatu yang menjengkelkan.
sesuatu yang menjengkelkan. Nah, kalau punya teori tidak menjengkelkan, memang ini menyusahkan, tapi tidak menjengkelkan. Nah, di Quran itu setan disebut sebagai musuh, sesuatu yang menjengkelkan. Di Quran itu setan disebut musuhnya yang nyata. Karena pasti bikin kamu jengkel. Kamu nggak ngambil hikmah, tapi membuat kamu hanya berhenti pada kejengkelan toh. Ya kan? Setan itu sesuatu yang membuatmu jengkel. Nature jengkel. Menjengkelkan, ada kesetanan tuh. Jengkel aku sama dia. Udah setan ya sih. Karena pengalaman itu kamu sikapi dengan kejengkelan. Itu kan setan itu kan gitu. Iblis itu kan gitu sama Adam. Asli pengalamannya Adam itu menjengkelkan bagi dia. Enggak mau. Jengkel dia sama Adam. Kalau malaikat punya rasa ingin tahu, oh iya jajal wes, catat wes, dan menjengkel, dia punya rasa ingin tahu. Nah itu kalau nggak ada teori, seluruh pengalaman hidupmu menjengkelkan semua. Ya kan? Anak rewel menjengkelkan. Karena kamu nggak ada teorinya untuk melihat kenyataan. Ya, benar. Jadi selamat datang Mas Imam di dunia ilmiah. Selamat datang di dunia ilmiah tapi non linear gitu kan. Harus pakai teori. Kamu harus punya cara pandang. Jangan dibilang teori lu. Apa maksudnya? Memang kamu Tuhan. Hanya ini yang bisa kita pegang untuk menjelaskan pengalaman. Makanya saya itu kuat banget karena di training di SMP itu kelas 1 itu kan dulu sebelum Bapak itu ada training 3 di ospek dulu, tapi kita kebagian yang sains, cara berpikir ilmiah kan. Cara berpikir ilmiah itu dari SMP itu pelajaran biologi itu ada 6 langkah itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang membedakan jiwa kita ini sudah makan bangku sekolah apa belum? Sikap ilmiahnya. Jadi bukan banyaknya ngerjain PR, enggak, sikap ilmiahnya itu yang penting. Sikap ilmiah. Jadi sebenarnya SMP itu orang udah bisa meneliti karena mulai belajar bersikap ilmiah. Nah sekarang kadang-kadang itu sudah S1 dia nggak ngerti sikap ilmiah. Cara merespon kenyataan tuh nggak punya sikap dari kampusnya. Terus gimana? Ya kan? Dulu sebelum ada sikap linear, sikap non linear, dulu saya kuat banget sikapnya linear gitu. Karena hanya itu yang bisa dipakai. Hanya ini yang bisa kita pakai untuk memahami kenyataan. Sampai ketemu Hawking 2009, ngerti aku wes. Ya geser ke sini bahwa yang linear ini itu pasangannya di alam batin namanya non linear. Itu aja. Wah kayak gini ternyata. Akhirnya saya tidak lagi memandang kejadian eksternal, pengalaman eksternal ini sebagai sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri. Ya kan? Berdiri sendiri tanpa terhubung dengan non-linear. Dulu saya bingung itu. Gimana menjelaskan fenomena habis wirid laku keras jualan? Gimana coba? Nggak bisa, nggak punya kerangka menjelaskan itu. Tapi juga kita tidak bisa menghindari kenyataan itu. Gitu. Bahwa habis wirid laris. Tapi tidak punya kerangkanya. Itu menyiksa itu. Ini gimana sih kerangkanya? Kita tahu pengalaman non-linear itu, pergeseran-pergeseran batin itu kan kalau wirid harusnya diketahui. Tetapi itu tidak ada kerangkanya. Gitu. Tidak ada kerangka untuk menjelaskan. Nah setelah baca ini, akhirnya punya kepastian
Ya udah saya kontrol saja non linearnya, maka kemudian itu linearnya akan menyesuaikan sesuai dengan ya non linear. Kalau eksternal kan nggak bisa dikontrol, variabelnya terlalu banyak, ya kan? Mana ngontrol eksternal? Akhirnya kan kalau bisnis ngontrolnya dengan iklan, ya kan? Tapi dulu saya pernah ikut seminar bisnis 1 miliar, ngajarin beriklan. Terus saya tanya, ini kalau pasti nggak ini? Enggak, harus dengan doa. Ngapain nggak ngajarin doa aja gitu? Udah ikut 3 hari, ujung-ujungnya tidak memiliki derajat kepastian. Hanya kemungkinannya begitu. Penentunya katanya Allah, aduh, saya mau nyari penentunya. Ya, ternyata dia tidak punya kerangka. Masih memisahkan gitu. Masih memisahkan antara tindakan linear dengan batin. Harusnya enggak. Jadi bahwa level kesadaranmu ketika menyebar brosur itu ikut ke brosurnya, kan gitu enak ya. Aku putus asa akhirnya mendingan wirid aja kalau kayak gini. Ya nggak bisa menjelaskan hubungan antara batin saya dengan tindakan linear saya. Senyum itu membawa vibrasi dalam semesta ya. Sebarkan, distribusikan melalui brosur. Kan enak gitu. Nggak konslet pikiran saya. Akhirnya saya bukannya belajar marketing, masuk gua lagi aku guys. Karena gagal dijelaskan tanpa model. Jadi ada seolah-olah pengalaman batin itu berdiri sendiri, tidak terhubung dengan pengalaman linear. Seperti itu. Jadi kamu mulai atur, mulai ya itu selamat datang lah di dunia ilmiah. Oke, betul. Ya, jadi kamu mulai bercerita itu ya ceritanya sebagai ya dalam kerangka teori, jaminannya itu sebagai hipotesis gitu. Hipotesis. Jadi ini bahwa kalau kamu bilang ke Bibim, ini hipotesis ya Bi. Gitu. Garansi. Bukan garansi hasil, tapi garansi proses. Kan gitu tuh, hipotesis itu kan garansi proses, bukan garansi hasil. Nah, kamu bingung. Akhirnya kan senjata makan Tuhan ini. Karena kamu gagal membedakan garansi proses dengan garansi hasil. Secara teori, secara hipotesa, kalau prosesnya begini, dia pasti akan sampai di sini. Bahwa ini hasil ini akan sampai. Ya kan? Itu namanya istilahnya itu result kalau bahasa Inggrisnya. Yang jamin hipotesis. Ya kan? Seperti itu. Result. Memang begitu. Kalau begini maka itu result namanya. Kalau penentunya Allah, buat apa biar mama? Jadi jangan sampai itu orang sekampungmu memandang kalau kamu sudah belajar kesadaran, lalu kamu kemudian itu sudah menawan, sudah mengurung Tuhan di dalam botolmu yang bisa kamu suruhkan. Kan bayangan orang kan begitu. Tuhan telah kamu kurung dan kamu peras. Ya, kamu sudah menawan Tuhan. Orang awam tahu saya. Kenapa? Pernah begitu. Pernah berpikir, saya pikir kiai itu orang yang telah menawan Tuhan. Sehingga apapun saya minta, dia bisa ambilin. Ya Tuhan. Jadi bayangan saya, Tuhan itu ya kayak jin Aladin itu. Dia sangat saya kurung dan sangat berterima kasih dan tidak bisa hidup tanpa saya. Ya itu logika anak-anak gitu. Setelah belajar sains nggak begitu melihatnya. Gitu. Soalnya kita dari kecil itu kan sudah didongengin tentang Tuhan, ya kan? Tuhan yang serba bisa,
Bayangan kita sebagai anak-anak tanpa hipotesis ya kita sakurat aja gitu, serba bisa, coba ngomong. Kita dengan polosnya tanpa ada konfirmasi, kita menganggap bahwa kata-kata kita itu bisa langsung mengurung Tuhan. Ya Allah, terus Tuhannya terkurung kan gitu. Ditaruh di dalam toples. Ya, taruh dalam toples, ada yang minta, ada yang ini, datang minta doa, ya kita pekerjakan dia kan, kayak jin Aladin itu. Iya, jadi Tuhan kita perbudak. Ya itu imajinasi anak-anak saya gitu. Setelah belajar ilmiah, oh nggak begini. Bergeser, tahu bergesernya, oh nggak begini ya. Semuanya itu ada prosesnya. Lalu belajar Al-Khaliq, Al-Bari, oh iya, ada perencanaan. Ada proses tahapan gitu. Khaliq, kalau di dalam ini ya, dalam kesadaran itu, setiap rasa kesayaan itu menciptakan pola kesayaan. Rasa kesayaan itu yang posisinya holik. Rasa kesayaan. Rasa kesayaan dia punya daya kreasi. Ini holik. Ini punya daya kreasi. Ini yang holik. Dulu bayanganku Tuhan itu tidak ada proses-prosesan. Ya kayak tuyul itu udah pokoknya tuh. Kemudian dia punya daya kreasi, kalau itu dipancarkan terus-menerus, dia menjadi pola kreasi. Al-Bari. Ya kan, jadi pola kesayaan. Atau pola penarik. Itu Bari itu. Pola penarik. Penarik, pendorong. Itu Bari. Nah, kalau udah cukup karmanya, Bari ini aktual ke alam materi, amusawir. Pola kesayaan itu pada akhirnya aktual pada materi. Pola kesayaan aktual pada materi. Ini namanya musawir. Salah. Musawir. Nah, makanya dalam proses bisnis apapun itu hati-hati loh. Hati-hati karena pada setiap yang kamu pegang itu sudah imprint pola dari rasa kesayaan seluruh yang terlibat. Ya office boy, ya kan, anak-anak di rumah, itu kan terkait semua. Jadi kita kemudian itu tidak hanya menjual benda materi, tetapi sebenarnya jiwa itu tertarik pada pola di balik benda materi itu. Karena itu Al-Bari. Ya. Kalau hanya benda materi, kita bukan rayap. Kita bukan rayap. Jiwa kita itu dia tertarik, kok ini indah. Ya, di balik itu ada pola Al-Barinya. Pola Al-Bari dari mana? Itu pola pancaran dari rasa kesayang seluruh yang terlibat dalam semua proses materi itu. Dari bosnya sampai office boy-nya itu terlibat, dan itu memberi skor pola. Seperti itu. Memberi skor pola. Oke, itu dulu ya pagi ini. Jadi untuk Mas Imam itu dulu. Jadi kamu nyatakan dengan lisan bahwa ini sakit gitu. Sakit
Sehingga kemudian itu dari situ kamu tahu itu adalah pola kesayaanmu sendiri. Vertigo itu pola kesayaanmu sendiri. Kemudian kapan pola ini bisa berubah? Ya, dalam setiap sesi transendensi. Sehingga kamu bisa ini bahwa belajar kesadaran itu bukan hanya learning, tapi harus progresif. Jadi kamu harus perbaiki kalimatnya ke bibimu ini, bahwa belajar kesadaran itu mempercepat proses progresif dari pola tertentu. Kalau progresifnya cepat dan pola kesayaan transform, maka berubah pengalaman aktualnya. Gitu. Itu kan hipotesis. Gitu. Itulah yang disebut dengan sembuh. Jadi kamu juga harus paham apa itu sembuh secara kesadaran. Transformasinya pola gejala. Tapi transformasinya harus signifikan gitu, berubah bentuk signifikan. Nggak bisa hanya katakan 5 poin, 5 poin. Itu belum signifikan. Jangan-jangan dia butuh signifikannya 100 poin. Kita nggak tahu. Taunya setelah kejadian. Oh, dia butuh signifikansi 100 poin. Titik kritisnya 100 poin. Kalau ini titik kritisnya 500 poin. Jadi beda. Sama-sama gejalanya vertigo, titik kritisnya beda. Itu kan ilmuwan kita yang begitu itu. Titik kritis setiap jiwa itu berbeda. Nah, ini kita harus banyak mentransformasi sampai mencapai titik kritis tertentu. Seperti itu. Nah, itu yang kadang-kadang itu membuat orang jengkel belajar. Titik kritisnya tidak sama. Lah iya, mbahnya juga nggak sama kan? Mbahnya juga nggak sama. Beda nasab, beda titik kritis lah. Titik kritis. Yang bisa kita jaminkan adalah bahwa proses ini adalah mentransformasi pola penarik. Kapan berubahnya? Kita nggak ngerti titik kritismu berapa gitu. Titik kritismu itu berapa siklus? Kita nggak ngerti. Tetapi kita bisa pastikan bahwa proses ini itu mengubah, mentransformasi pola penarik. Oke, itu dulu ya, Mas Imam. Oke, Pak. Siap. Ya, selamat datang di dunia ilmiah. Jadi kamu udah cocok untuk penjual sapi yang berpikir ilmiah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mustafa. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu besok ya. Oh ya, menginformasikan. Insya Allah tanggal 22 Maret kita akan melanjutkan yang kelas untuk donasi itu ya. Kita kan ada PR. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.